سيدنا محمد حب النبي على الإنسان مفترض حب النبي على الإنسان مفترض ومن أصحابه نور من كان يعلم أن الله غريب ليرمين جنة أبي بكر رب العباد رب العباد بجنات ورضوان صلاة الله لمن بواكب الله على من غير ما ركب النجاة صلاة الله لمن بواكب على من
Rabbi wala tamim nur bihim tiram bihim tiram nadahu akmil ya murtad angkal amin lamma taqom baital maqmur shola imam lamma taqom baital maqmur shola imam waqtana bil marti Untuk sesi pertama ini kita akan sedikit mengelaborasi tema kita kali ini yang judulnya Metamorfosa Virus Ma'iyah. Itu kalau mau melihat mukadimahnya bisa di website kita di Ma'iyah 28an, itu sudah kita upload ininya, mukadimahnya bisa dilihat di sana. Hitung-hitung menambah viewer websitenya juga. Untuk menemani saya di sesi awal ini, saya panggil Mas Ahmad Barik karena beliau yang menulis mukadimahnya. Silakan Mas maju ke depan Mas, dipertanggungjawabkan mukadimahnya. Teman-teman juga bisa langsung merespon tentang mukadimahnya, atau ada yang mau ditanyakan atau ada hal-hal yang ingin menyanggah juga boleh. Cuman tetap di Ma'iyah ini diberikan kebebasan dan itu perlu dipertanggungjawabkan lagi
lagi, perlu dimasak lagi di rumah. Jangan ditelan mentah-mentah apapun informasi yang ada di sini, karena itu hanya untuk jadi bekal kita, bukan jadi langsung salah itu gitu kan, langsung dipakai mentah-mentah. Enggak, kita harus masak lagi, kita pikirkan lagi, kita pakai pikiran-pikiran kritis kita, jangan langsung ditelan mentah-mentah apa yang disampaikan di sini, karena bisa jadi salah, bisa jadi benar. Apa yang sekarang benar bisa jadi kemudian nanti jadi salah, gitu kan, seperti itu. Yang tadinya musuhan sekarang jadi di kabinet kan, gitu sih. Oke, Mas Barik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya dari Mas Roni, Bang Roni. Jadi tema metamorfosa virus Maya itu bisa kita pecah dulu. Virus, Maya, metamorfosa. Jadi sebenarnya mukodimah ini, tulisan ini, tema ini lebih ke pengalaman pribadi. Jadi mukodimah tulisan itu sebenarnya subjektif. Artinya kebenaran dari sisi penulis. Belum tentu pembaca itu merasakan apa yang di tulisan tersebut. Itu. Jadi misal dari teman-teman ada yang kurang sepakat dengan tulisan tersebut, monggo, nggak apa-apa. Jadi virus Maya, kalau dari kata virusnya itu idiom untuk sesuatu yang menular. Kalau dari virusnya itu nilainya masih negatif gitu ya. Kemudian ditambahnya dengan kata Maya. Nah, Maya di sinilah yang maknanya itu macam-macam. Tergantung pengalaman dari kita. Misal ada yang memaknai Maya itu tempat belajar, bisa. Tempat cari teman, bisa. Tempat apa lagi terserah, bebas. Nah, tapi muaranya Maya itu adalah bermanfaat untuk orang lain, saling mengamankan, berguna. Entah itu bukan cuma untuk orang ya, untuk alam juga. Jadi ceritanya saya kenal Ma'iyah itu tahun 2016. Kenalnya pun itu nggak ada yang ngajak, nggak ada yang mempengaruhi, nggak ada yang sponsori. Jadi tahu-tahu saya waktu itu nyetel TV 9 dengan materinya. Awalnya suka, kok pas, cocok. Mulai dari situ saya cari tahu Ma'iyah itu apa. Dan saya bisa sedikit nulis di mukadimah itu 16, 17, 4 tahun. 4 tahun saya baru bisa sedikit ngambil kesimpulan menurut saya pribadi, Ma'iyah itu adalah seperti itu. Kalau dia harus dijabarkan, nggak mampu saya jabarkan. Ya tadi karena kompleks. Di Ma'iyah itu kita mau belajar tentang agama, bisa. Politik bisa, sejarah bisa, budaya bisa. Bisa semua di sini. Tapi dari semua pembelajaran itu endingnya kita berguna nggak untuk alam, untuk teman, saudara, orang lain, bermanfaat nggak? Kalau harus pakai dalil, saya nggak ngerti dalil, saya nggak boleh dalil. Ya. Tapi yang jelas dari pengalaman itulah saya bisa
virus ma'iyah. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan pribadi, artinya ayo kita menularkan potensi kita, entah itu berupa ilmu atau apalah bentuknya. Karena kalau memaknainya virus ma'iyah berarti kita harus menularkan ma'iyah. Jadi mumet, masuk ma'iyah ditular, emang ma'iyah itu apa? Kan? Jadi monggo dari kata ma'iyahnya sendiri diartikan masing-masing menurut pengalaman sendiri. Kemudian kalau dari metamorfosanya itu kan mungkin nanti biar Bang Roni aja ya yang menjelaskan metamorfosanya, karena saya nggak ikut itu. Terus kemarin kan ada yang tanya lagi, kenapa pada 414, nah itu juga Bang Roni juga itu nggak ngerti saya itu. Kayaknya itu dulu Bang, terima kasih. Jadi poin-poin yang disampaikan Mas Barik tadi, mukadimah yang dibuat itu subjektif berdasarkan pengalaman beliau. Terus berbagai macam pengertian tentang ma'iyah yang juga pasti subjektif ya kan. Ada yang mungkin karena melihat sosok Mbah Nunnya, atau karena emang dengar musik-musiknya, atau malah di ma'iyah itu dijadikan tempat mabar. jadi ikut ma'iyah itu bareng kawan-kawannya karena wah asik mabar di sana, main bareng dia, main Mobile Legends segala macam itu. Dari tempat pojokan masing sendiri main bareng dia, main game kan. Jadi di ma'iyah juga bisa belajar politik, budaya, agama, dan itu nggak bakal bermanfaat kalau misalkan itu nggak diaplikasikan gitu kan, diaplikasikan. Nah, seperti itu. Untuk teman-teman yang bisa maju sedikit, ini masih sangat longgar safnya yang paling terdepan, jadi teman-teman di belakang juga bisa ikutan maju. Nambahin dikit Bang. Oke, boleh. Jadi mungkin begini, untuk teman-teman yang ma'iyah itu taunya cuma di sini, ya kan? Cuma di 28-an. Mungkin ya referensinya masih ya ma'iyah itu kayak gini. Mungkin nanti lambat laun setelah tahu ma'iyah itu simpulnya banyak, ada di mana-mana. Dan setiap simpul itu mempunyai karakteristik masing-masing. Misal di sini pakai musiknya lebih ke band, ya. Mau ada di Metro, di Ambengan itu udah Mikonya lagi mau kerja 11-12-nya kayak Kanjeng, ada gamelannya dan segala macamnya. Kemudian nanti di mana lagi itu mempunyai karakteristik yang beda-beda. Kemudian untuk materinya pun itu beda-beda juga. Jadi kalau misal masa ma'iyah cuman kayak gini-gini aja, tiap bulannya gitu-gitu aja, nyanyi-nyanyi, ngopi-ngopi, materinya gitu-gitu aja. Ya mungkin karena yang dilihat baru di sini. Gitu. Makanya tadi saya bilang sulit kalau harus memaknai ma'iyah itu apa. Gitu Bang, terima kasih. Boleh cerita-cerita sedikit Pak, aktivitasnya, atau apakah sudah pernah dengar tentang ma'iyah, atau ada hal-hal apa yang bisa disampaikan? Boleh Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya mungkin tadi yang disebut saudara kita, nah anggota depannya alhamdulillah ditambahin, tidak salah ditambahin. Kalau saya berarti tidak benar. Nama saya Pandi Gunawan. Jadi aktivitas saya itu sehari-hari cari nafkahnya banyak, selebihnya aktivitasnya bersama ada majelis taklim di rumah
setiap malamnya itu nggak pernah ada di rumah. Berangkat sore dagang, sudah buka, aktivitas seperti ini dari tulis hari. Setelah selesai dagang lagi, setiap hari hampir seperti ini. Jadi saya berkomunikasi dengan saudara-saudara saya yang ada di Al-Mutakin. Salah satunya ya murid-murid di sini. Mereka belajar apa yang tadi disampaikan pas bagaimana kita ya alhamdulillah saya ada bagian dari situ. Jadi ke aktivitas saya di sini bukan berdasarkan untuk cari nafkah, tapi bagaimana caranya aplikasi diri saya, apa yang saya punya saya aplikasiin ke orang banyak. Jadi saya baru malam ini mengenal apa yang dimaksud dengan mania. Sebelumnya saya diundang sama Bapak Yai, monggo Mas kalau ada kesempatan malam 28 hadir. Jadi untuk masalah hal yang tahu banyak hal yang mania, saya nol besar benar. Saya tahunya tokohnya apa Ayu Ngaji, Ayu Panjang. Tapi apa yang dimiliki beliau itu saya nol besar. Saya nggak pernah tahu. Ya alhamdulillah saya silaturahim di sini nambah wawasan anak-anak santai-santai saya nambah wawasan bahwa dunia Islam itu luas sekali. Ya alhamdulillah mereka mau menerima dengan keadaannya. Sebelumnya mereka tahunya belajar agama main musik, belajar agama main musik. Setelah mereka masuk ke sini mereka banyak bertanya, apa itu? Apa itu? Pak, apa ini? Apa? Semuanya ingin tahu, termasuk saya pribadi. Sebenarnya saya juga banyak tanda tanya, apa aneh? Acara konser musik atau pengajian? Jujur, saya ngomong jujur. Mereka juga bertanya kepada saya, apa apa dalam musik, apa tempat ngaji? Kan porong dong. Benar, saya jujur ngomong ini komunikasi saya tadi habis sholat isya sama anak-anak. Saya bilang, saya juga belum tahu. Jujur, saya juga belum tahu apa itu. Yuk kita masuk, kita cari tahu apa di dalamnya. Ada mudarat, ada kebaikan. Ternyata kebaikan semua di sini. Nilai silaturahim ada. Tadi yang baru saya dibaca ada. Semuanya itu, masya Allah benar. Saya pun mengamalkan hal itu. Jadi Allah saya juga mengamalkan. Ya hampir semua yang dibaca itu saya paham gitu. Jadi saya tadi lancar itu bahasanya walaupun baca tulisan apa itu saya nggak bisa. Tapi saya dari awal dibaca saya ikuti apa ini. Bukan pamer ya, bukan. Artinya di sini ilmu yang bersama itu ya alhamdulillah nyampe juga ke sini saya. Tuh faktor kita silaturahim ternyata ya seperti ini. Untuk lebihnya itu aja perkenalan saya. Lebihnya nanti saya juga harus menerima ilmu dari rekan-rekan senior saya mungkin ya, walaupun saya lebih, tapi mereka senior bagi saya. Ya, mohon maaf ya kalau bahasa saya agak belantang. Ya inilah keterbatasan saya, batas kemampuan saya bicara ya seperti ini. Tidak bisa yang lebih definisi kayak gitu, bahasanya kayak anggota dewan yang bla 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 gitu ya. Kemampuan saya seperti ini, jadi misalkan ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan teman-teman yang mau bertanya atau apa gitu nggak apa-apa silakan. Dipersilakan. Nah, sini nih. Nih. Nggak ada yang nganter-nganterin mic soalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktu untuk sedikit merespon tema malam ini terkait metamorfosa virus mania. Sebelumnya saya mau cerita sedikit terkait saya dulu pertama kali kenal mania sekitar tahun 2017. Pertama kali tahu tuh lewat YouTube. Waktu itu ada saya tertarik ketika Cak Nun, Mbah Nun berdialog dengan Sujo Tejo. Itu menurut saya asik.
terus setelah saya cari tahu, saya lebih tertarik pada Mbah Nun, sosok Mbah Nun yang sangat tabakur atau lebih menyelami ilmu kehidupan, kemudian kenal Gus Sabrang dan teman-teman lain yang di Ma'iyah. Terus sampai berjalannya waktu, kemudian saya kenal dengan 28an. Jadi menurut saya kalau semakin kita mendefinisikan Ma'iyah, justru semakin mempersempit makna Ma'iyah. Kalau mau tahu makna Ma'iyah yang sebenarnya, ya gabung, terlibat dalam simpul-simpul Ma'iyah yang tersebar di berbagai pelosok negeri. Itu menurut saya, ketika diartikan Ma'iyah itu A, B, C, D, justru itu malah mempersempit makna Ma'iyah. Ya memang kalau kita definisikan bisa saja kayak Ma'iyah gitu kan. Kalau saya dulu pertama kali mengartikan Ma'iyah, pertama kali waktu pas saya kenal, Ma'iyah itu kan berarti dari bahasa Arab itu ma'a, itu barang bersama-sama, bareng-bareng, terus diisimkan menjadi Ma'iyatun, menjadi bareng-bareng. Nah itu pertama kali saya mencoba mendefinisikan. Terus tetapi dalam perjalanannya ternyata ada banyak hal di dalam Ma'iyah. Mulai dari hal-hal yang kecil, remeh-remeh, ya betul tadi ada kayak sejarah, kita bisa tahu sejarah, kita bisa tahu berbagai hal tentang kehidupan. Yang jelas menurut saya Ma'iyah itu adalah salah satu proses kehidupan yang bisa kita jalan, yang bisa kita tempuh untuk melanjutkan kehidupan sih. Itu sih. Itu aja Bang, mungkin Bang, coba Bang. Kita sama Mas Puan, dari YouTuber. Jamaah YouTubiah. Persis. Saya dulu waktu masih kerja, belum pengangguran itu, pulang agak malam gara-gara cuman streamingan YouTube-nya Mbah Nun yang ya nonton itu sambil ketawa-ketawa, ya kan, sambil pastilah ngalamin lah begitu, sambil ketawa sambil ngakak sendiri pakai headset ya. Bahkan sambil motoran juga sambil ngedengerin itu kan, karena kan kadang ada yang di-upload itu suaranya aja tanpa videonya kan, karena dia merekam suaranya. Itu biasanya di padang bulan, karena itu agak kurang streamingnya karena di pelosok kan. Persis dari ya kebanyakan anak-anak Ma'iyah itu juga ya kebanyakan dari jamaah YouTube sebenarnya. Awalnya, jadi akhirnya bisa karena penasaran, karena cintanya kepada Mbah Nun, akhirnya ikut Ma'iyahan. Dan sekarang ini kayaknya sudah lebih dari 70-an titik simpul di seluruh dunia, karena bukan cuma di Indonesia, ada di Korea, Tongil Korea, ada juga di Belanda. Itu orang-orang dahsyat semua yang di Belanda, itu orang-orang pinter. Waktu itu ketemu di Silatmas itu, saya bahkan nggak ngerti mereka ngomong apa. Bahasanya udah bahasa kelas kakap ya, kelas internasional. Dan itu masih terus berkembang sepertinya, ada simpul, ada lingkar, macam-macam. Karena merasa kegiatan seperti ini bermanfaat, yang tadinya dia mungkin kuliah di Jawa, pulang ke daerahnya, akhirnya mereka berinisiasi untuk membuat Ma'iyahan di rumahnya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Ada yang cuma beberapa orang, ya tetap Ma'iyahan, karena di Ma'iyah itu bukan jumlah yang diperhitungkan, istiqomahnya, manfaatnya bagi warga sekitar, ya kan. Bahkan saudara tertua kita di Paperandang AT itu Ma'iyah, kayaknya Ma'iyah pertama setelah Padang Bulan. Itu nggak banyak-banyak amat anggotanya, itu anggota teater di sana, namanya Teater Pelamboyan. Akhirnya buat simpul Ma'iyah di sana. Tiap minggu mereka kumpul yasinan sambil diskusi, dan itu berlangsung puluhan tahun. Cuma beda setahun atau 2 tahun dari Padang Bulan. Dan sampai sekarang itu masih
yang tadinya Bahnun ke sana mereka masih SMA, masih anak-anak, sekarang udah punya anak, udah punya cucu mereka. Jadi banyak hal yang di luar sana yang belum kita ketahui tentang Ma'iyah. Perjalanan Bahnun untuk nggak kita pungkiri, emang Ma'iyah ini emang walaupun Bahnun selalu mengelak ini bukan buatan saya kan gitu. Padahal ya untuk merendah lah sebenarnya. Kalau ini buat saya jadi ini dia jadi takabur gitu. Karena emang kalau nggak ada Bahnun ya saya jamin nggak bakal ada Ma'iyah gitu loh, ya kan? Nggak gitu. Dan lihatlah di Jawa sana atau setiap sinau bareng yang dikejar itu pasti Bahnunnya. Yang dikejar untuk salaman, dikejar dimintakan air, dikejar untuk segala macam, saking cintanya kan. Diminta diludahin lah segala macam, pokoknya aneh-aneh lah kalau kalau di luar sana. Beruntunglah teman-teman yang di Jawa sana yang bisa berinteraksi langsung dengan Bahnun, ya kan? Yang beruntung juga kita juga di sini walaupun tidak sempat bertemu tapi mungkin dimimpikan, ya kan? Pasti ada doang yang pernah dimimpi nih. Ada nggak? Boleh cerita, boleh. Ceritanya dimimpiin apa oleh Bahnun, itu mungkin bentuk cintanya Bahnun karena teman-teman semua nggak sempat bertemu secara fisik, bisa juga dipertemukan di dalam mimpi ataupun ada hal-hal lain juga bisa. Oke, Ustadz, kita naik ke sesi berikutnya. Mungkin Ustadz Ari bisa menyampaikan tentang tema kita bulan ini dengan dasar-dasar yang lebih Islami, karena kayaknya tadi nggak kurang Islam kayaknya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ya, coba sekali seumur hidup jawab salam sekuat-kuatnya. Ya nggak tahu habis pulang kita masih dapat atau enggak. Jawab salam sekencang-kencangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan cara taat dan patuh. Taat itu artinya memahami petunjuk Allah. Patuh itu artinya mengamalkan pemahaman kita secara maksimal, sehingga kita masuk ke dalam esensi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini caranya bersyukur. Bersyukur itu taat dan patuh. Selawat beriring salam semoga tercurah kepada kita semua sebagaimana Allah mencurahkannya terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hidup kita seperti Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan proses jihad kita seperti Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan kita juga wafat seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan yang paling penting adalah petunjuk yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sama persis yang diberikan kepada kita semua, sehingga menjadi satu petunjuk, yaitu petunjuk menuju jalan yang lurus. Amin amin ya robbal. Terima kasih kepada Bang Roni dan mohon maaf kepada abang-abang kiai-kiai yang pada kesempatan hari ini saya memulai sepatah dua patah kata yang mungkin nanti akan kita jabarkan bersama-sama, sehingga ketika saya menyampaikan teman-teman bisa mendengarkan, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu penghapus doa, ini suatu kebajikan. Simpelnya adalah inilah kebersamaan, ya inilah ma'iyah gitu. Ada yang pakai baju hijau, baju hitam, ya kan, jilbab putih, jilbab merah, ada yang udah mandi, ada yang belum mandi. Iya, ada yang ketawa, ada yang tersenyum, Ada yang jomblo. iya, ada yang
Nah ini artinya kebersamaan, berkumpul semuanya kan. Bersama itu kan semiotiknya kan berkumpul. Mafhum mukhalafahnya tidak terpecah-pecah. Ma'iyah itu etimologinya. Bersama, saklek apa adanya. Itu etimologinya. Fungsinya apa bersama itu? Ma'iyah itu fungsinya apa kan gitu. Fungsinya itu bukan 49 ayat 13. 49 spasi 13. Kasih Mbak siapa? Si penyanyi kita yang dulu. Oh Mbak ini pembaca pertama yang beruntung. Ya, coba baca terjemahnya langsung ya. Oh nggak kelihatan? Boleh ya, betul. Nih fungsi kebersamaan di sini fungsi. Baca ini ya. Iya terjemahannya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, inilah fungsi pertemuan. Inilah fungsi kebersamaan. Inilah fungsi persatuan. Yang pertama apa? Ta'aruf. Untuk kenal mengenal. Bisa mengenal dengan saling tanya jawab. Bisa kenal mengenal dengan saling lirik-lirikan. Ya. Pandang-pandang. Bisa kenal mengenal dengan saling senyum-senyuman. Ada yang nunduk, ada yang mempersilahkan. Bisa saling kenal mengenal dengan tuker-tukeran nomor HP. Iya, semua ini harus dilalui. Kenapa? Rugi ketika bersama kita nggak kenal. Kirim voice note, video call. Iya, yang belum kenal saya mungkin nanti ketemu saya di jalan hanya sekedar mengucap assalamualaikum, dan saya hanya bisa menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sudah kenal, assalamualaikum, waalaikumsalam, yuk mampir. Kalau sudah kenal, makanya fungsikan ma'iyahan ini sehingga kita yang pertama, target pertama, ingat target yang pertama, kenal nama, kenal sikap, kenal sifat, kenal watak, kenal tabiat. Sehingga kalau kita sudah kenal semuanya, kita bisa satu perasaan, satu kebahagiaan, satu kesusahan, satu kesengsaraan. Inilah fungsi ma'iyah secara etimologi. Lalu secara mafhum mukhalafahnya, surah Al-3 ayat 103, Al-Imran ayat 103. Nah, Mbak kedua, biar baca semua. Inilah fungsi kebersamaan, sama-sama ngerasai gimana baca. Ya. Deket Iko semua ini nanti. Menang banyak Iko, senyum. Iya kan Sonet. Baca terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Inilah fungsi mafhum mukhalafah dari kebersamaan tadi. Yang tadinya nggak kenal menjadi kenal. Yang kedua, yang tadinya mungkin pernah berantem ketemu di sini disatukan hatinya. Yang tadinya kesel disatukan hatinya. Semuanya ya ma'iyah. Itulah, ini baru epistemologinya. Secara etimologi, ya itulah ma'iyah.
nanti ma'iyah yang sebenarnya akan kita kaji. Karena kajian yang paling utama, yang paling hak dan gak akan pernah salah sampai hari kiamat hanya kajian dan penjelasan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari ro'yun, pendapat, bisa benar, bisa salah. Dari zon akan timbul kebersamaan yang abstrak. Iya, ini yang bahasanya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Gimana bisa dikatakan saudara? Wong kenal aja enggak? Kita ini kan banyak yang bukan salah, kurang melengkapi kebersamaan. Kurang melengkapi kebersamaan. Tapi yang terjadi adalah surat Ar-Rum 31-32. Surat 30 spasi 31. Mbak yang jilbab hijau silakan mendekat. Ayo maju dong. Oh ya, langsung bisa baca. Berarti mic-nya di bawah sana. Biar nggak terlalu jauh lempar-lempar mic-nya. Iya. Agak maju. Karena teman-teman yang baru datang juga bisa duduk lebih leluasa. Iya. Ini karena longgar banget depannya. Ya, silakan. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. So, sebelum kita lanjut ayatnya, nah, fungsinya kenalan tadi supaya tadinya tidak tahu menjadi tahu. Sebelum kita lanjutin, Mbak, ciri orang yang mempersekutukan Allah itu menurut Mbak sampai dengan detik ini, itu contohnya seperti apa? Contohnya, yang syirik atau yang menyekutukan Allah itu apa? Contoh perbuatan. Seingatnya, tidak apa-apa. Mencintai atau mendahulukan yang lain kecuali Mendahulukan, oke, boleh. Mungkin yang lain tanpa mic boleh. Ciri orang yang musyrik itu apa? Ciri orang yang musyrik itu kan tidak bersama dia kan, dia berpisah dia. Musyrik, contoh perbuatannya apa? Contoh perbuatannya, ya? Dukun. Ya, pergi ke dukun, betul. Terus apa lagi? Oke, Itu ada yang pergi ke dukun, ada yang pergi ke dukun itu udah titik apa masih ada koma itu? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan next ayat selanjutnya, ayat 32-nya. Operator? Ayat 2. Nah, ini mulai. Ini udah fungsi kebersamaan sudah berjalan nih. Ayat 32-nya next. Lanjutin, Mbak. Udah tukeran WA kayaknya. Lanjutin, Mbak. Yaitu enggak yang jilbab hijau. Jilbab biru ya. Jilbab hijau. Ayo, lanjutin yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. ketika seseorang tidak mengetahui potensi kebersamaan itu dari sisi Allah, maka yang terjadi adalah berpecah belah menjadi firqah. Alladzina farraqu dinahum. Firqah kata kuncinya. Wa kanu siya'an, ada siya'un. Sudah berfirqah, di dalam firqah ada siya'un. Di ujungnya wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, ada hizbun. Bukan firqah, bukan siya'un, tapi hizbun. Ini namanya perbuatan orang yang mempersekutukan Allah. Hilang kebersamaan. Makanya ini yang namanya feeling to answer. Iya ini, ya inilah fungsi sebenarnya. Sehingga kita tidak berpecah-pecah, tidak berpecah hati, tidak berkelompok-kelompok, tidak berkotak-kotak, semua jadi satu. Ustaz, Ya. ini yang apa? Yang jadi masalah ini golongannya atau merasa bangganya, jadi mereka pada pecah-pecah. Maksudnya kan golongan kan banyak. Betul. Golongan apa? Ibu-ibu dagang atau atau Vespa atau yang banyak golongan lah. Kita macam-macam banyak golongan. Betul. Yang jadi masalah itu yang dikatakan musyrik tadi memecah agamanya kan gimana? Maksudnya kan mereka juga kan sholat, ya ibadah juga gitu. Betul. Yang disebut yang merasa bangga ya atau banyak dari golongan. Oke. Kata kuncinya di situ, farraqu dinahum. Kita sudah ada satu agama, tapi kita memiliki nama yang berbeda-beda.
nggak bersama lagi namanya, pecah-pecah. Firqah dalam agama, di situ kan kata kuncinya. Perhatikan Arabnya. Kenapa? Ketika sudah berfirqah dalam agama, maka yang terjadi adalah ego nanti, saling bangga, sehingga timbullah siaun. Siaun itu lebih di bawah firqah. Mereka tidak menyalahkan, tidak membanggakan diri. Yang namanya firqah dan siaun tidak ada kalimat bangga, dan mereka tidak menyalahkan. Tapi kalau sudah hizbun, tuh hizbun, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tapi kalau udah status hizbun, maka ada nilai kebanggaan di situ nanti. Oke? Ayat penjelasannya biar lebih jelas lagi. Buka surat 23 Al-Mu'minun ayat 51. 51, 52, 53. 23 ayat 51. Sebelahnya. Ayat 52, 23 ayat 52. Al-Mu'minun ayat 52. Biar lebih jelas jawabannya. Tadi ada kalimat bangga ya. Sekarang kita perhatikan ayat penjelasannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya nah, ingat kita punya satu agama. Kita satu kebersamaan. Oke, Mbak sebelahnya. Lanjutin operator. Agama kita agama yang satu. Tapi apa yang terjadi? Lanjutin. kemudian mereka mengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa cahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Oke. Sama persis gak esensi dari ayat sebelumnya tadi? Pengikut-pengikutnya menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa golongan. Ada kalimat bangga juga kan? Sama di situ. Oke. Kemudian buka surat Al-An'am 159. 6 ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanya terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Oke. Di sini tidak ada kalimat bangga. Sekarang saya kasih contoh mana yang bangga dengan kelompok dia, mana yang tidak menyalahkan. Oke? Ar-Rahman. Artinya apa Ar-Rahman? Yang bertanya, Ar-Rahman itu artinya apa? Saya penyayang. Maha Penyayang. pengasih. Betul, Maha penyayang. Ar-Rahman. Sekarang sampai dengan detik malam ini, situ harus nyebut Allah Maha Pengasih atau Ar-Rahman karena Allah ngasih apa sama situ? Jawabannya, sepemahaman dengan detik ini, sekenanya maksudnya. Coba, karena ngasih apa? Kira-kira. Karena kemarin kan udah ngaji Ustaz. Iya, sebutkan nggak Pak? Karena ngasih Al-Quran. Karena ngasih Al-Quran. Kemudian ini adik siapa? Yang depan. Kamu harus nyebut Allah Maha Pengasih karena ngasih apa? Karena ngasih ilmu. Ada dua jawaban yang berbeda. Sebelahnya, karena ngasih apa? Ngasih kesehatan. Ada 3 jawaban. Selanjutnya, karena ngasih rizki. Mbak, ya, yang senyum melihat saya, nah ya itu kan. Karena ngasih apa? Kira-kira. Kesempatan hidup. Ada 5 jawaban, oke? Ada 5 jawaban yang berbeda-beda. Sekarang saya tanya kepada Mbak yang berjilbab hijau. Dari 5 jawaban ini, mana yang hak dan benar, pasti benar sampai hari kiamat? Ada yang ngasih Al-Quran, nikmat, kesehatan, rizki, kesempatan hidup. Mana yang pasti maha benar dan gak akan pernah salah sampai hari kiamat? Kira-kira. Karena ngasih Al-Quran. Kenapa nggak jawab karena ngasih Quran? Tak ada komentar. Oke. Sekarang, sekarang kita cocokin 5 jawaban ini ya. Buka surat 55 Ar-Rahman ayat 1 dan 2. 55 ayat 1 spasi 1. Klik. Ar-Rahman. Lanjutin ayatnya. Ayat 2 ya. Ar-Rahman, lanjutin ayatnya. Jadi jawaban siapa yang cocok sama jawaban Allah, yang pasti benar dan tidak akan pernah salah sampai hari kiamat?
Jawaban dari Mas tadi kan. Nah, bisa nggak yang 4 jawaban yang berbeda ini hilangkan jauh-jauh kebanggaan jawaban dia tadi, kembali kepada jawaban Allah. Kalau masih bertahan dengan jawaban dan pemikiran tadi, itulah yang disebut kebanggaan. Bangga itu tidak menyalahkan. Ketika ada yang bertanya lagi, jawabannya kita punya satu jawaban, yaitu Allah disebut Ar-Rahman karena dia ngasih. Kata siapa? Surat apa? Ayat berapa? Nah, lupakan saya yang ngasih tahu. Ingat ayat Allah itu. Kenapa? Kalau sudah bertahan dengan jawaban ini, itu bukan kebanggaan, itu namanya hakul yakin. Kita tidak sedang menyalahkan orang. Kita tidak sedang membanggakan jawaban kita. Tapi inilah yang namanya ketakwaan, hakul yakin. Mau sampai mati nggak akan pernah beda, nggak akan pernah jawab dengan jawaban yang lain. Ya inilah jawaban. Tapi yang terjadi sekarang, kebersamaan itu hilang kan? Kenapa? Karena ada beda-beda pemikiran, ada beda-beda jawaban, sehingga nyari teman yang satu jawaban, nyari teman yang satu pemikiran, akhirnya berpirkoh-pirkoh, berkelompok-kelompok. Nah, makanya fungsi ma'iyah yang paling vital adalah kita hadirkan Allah di sini, artinya kita hadirkan firman Allah, sehingga kebersamaan kita memiliki satu jawaban, yaitu jawaban dari Al-Quran. Itu yang paling penting fungsi ma'iyah. Yang tadinya cuma bersama-sama ngedengar jawaban dari yang berbeda-beda gitu kan. Biasanya kan kita mufakat voting biasanya kan. Biasanya kan voting. Nah sekarang kita tingkatkan yang tadinya voting, lanjutkan lagi ke terakhir, yaitu kita kembalikan kepada jawaban Allah, sehingga kita jawabannya menjadi jawaban yang hak. Disinilah fungsi tawasau bil hak. Nah ini baru etimologi ma'iyah. Berarti mungkin salah satu alasan Mbah Nun untuk tidak mengorganisasikan ma'iyah itu salah satunya itu kan? Iya betul. Karena tidak mau ini jadi ada nama yang beda lagi. Kelompok, akhirnya makin memperbanyak kelompok malah makin berpecah. Iya, karena seharusnya kan kelompok itu menjadi solusi, ini malah menjadi LSM itu kan seharusnya menjadi solusi permasalahan, ini malah menjadi solusi pendanaan. Ayo tak lanjut. Lanjut. Buka surat 51 ayat 8, Az-Zariyat ayat 8, 51 ayat 8. Mbak di belakangnya siap-siap baca. 51 ayat 8. Ya, mudah-mudahan ngerasain semua. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Karena kita lupa petunjuk, nggak ingat, akhirnya kita dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Walhasil berfirqah-firqah, bersiamun-siamun, berhizbun-hizbun. Ada firqah yang mau NKRI harga mati, iya kan? Ada yang mau mengganti dengan sistem khilafah. Seharusnya kan duduk bersama, musyawarah wa amruhum syura bainahum. Kita cari sebenarnya ada nggak sistem negara dalam Al-Quran? Ada nggak profesor yang ngomong katanya nggak ada sistem negara dalam Al-Quran? Mungkin dia melupakan kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sudah jelas kalimatnya, balda itu negara, thayyibatun itu sistem, wa rabbun ghafur itu kualitas. Jadi sistem yang baik akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berawal dari mana? Berawal dari fankihu ma taba lakum minan nisa. Berawal dari perempuan yang thayyibah. Suaminya kafir seperti Firaun. Istrinya takwa. Anaknya jadi Nabi Musa. Walaupun suaminya kafir seperti Firaun, istrinya takwa, taubat, thayyibah, anaknya jadi Nabi Musa. Tapi kalau suaminya takwa kayak Nabi Nuh, istrinya sangat munafik, anaknya menjadi Kan'an. Makanya memang perempuan ini harus kita jaga.
Perempuan ini harus menjadi toibah. Toibah itu berawal dari paham Quran nanti kita kaji nanti. Sehingga nanti melahirkan zuriatan toibah, akan melahirkan keturunan yang toibah. Kumpulan keturunan yang toibah menjadi kampung yang toibah. Kumpulan kampung-kampung yang toibah menjadi kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan provinsi yang toibah. Kumpulan provinsi-provinsi yang toibah akan menjadi baldatun, toibatun, warabun, ghafur. Memang benarlah ada yang mengatakan wanita itu adalah tiang negara. Wanitanya hancur, pasti negaranya hancur. Pengaruh wanita itu sangat dahsyat. Makanya hati-hati. Hati-hati jangan sampai nyakitin dia. Iya. Bukan tersenyum aja ya, Pak. Iya. Senyum dan bahagiakan sampai ke langit ketujuh. Iya. Tapi hati-hati pula wanita terhadap laki-laki. Laki-laki sekali mendendam, dia akan ingat seumur hidup. Kalau perempuan mungkin bisa merubah setiap waktu, setiap detik. Ya, oke. Inilah fungsi ma'iyah secara mafhum mukhalafah tadi. Nah, makanya bagaimana metamorfosa ma'iyah ini nanti kita pelajari. Yang tadinya satu orang menjadi dua orang. Metamorfosa kan perubahan quality dan perubahan quantity. Kuantitasnya 1 menjadi 10, 10 menjadi 100, 100 menjadi 1000, sehingga nanti 2000 bisa mengalahkan 200.000. Minimal 10% kebersamaan kita, 10% kualitas, 10% kuantiti, insya Allah isi koma. Itu manajemen dari Allah itu. Makanya nanti kebersamaan itu ma'iyah. Jadi Allah itu ada 4 kebersamaan. Buka surat 2 ayat 153, Al-Baqarah 153. Sebelahnya dibaca. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, mumpung kita lagi bersama-sama, cari orang yang sabar. Ya, sabar itu artinya apa sabar? Kemarin udah saya jelasin. Kalau ada yang masih ingat, sabar itu apa sabar? Apa ketika marah kita harus orang yang bisa nahan amarah? Apa sabar itu artinya? Sabar itu artinya al-jihadu fi sabilillah. Sabar itu artinya orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah. Orang kafir ada nggak yang sungguh-sungguh? Orang kafir ada nggak yang sungguh-sungguh? Ada, tapi tidak bisa fisabilillah. Orang munafik ada nggak yang sungguh-sungguh? Ada, tapi bukan fisabilillah. Nah, mumpung kita lagi bersama-sama ini, kita harus fisabilillah terus. Apa? Kita harus mengingat lebih banyak mengingat apa kata Allah daripada apa kata saya. Maka lupakan saya setelah pertemuan ini, tapi jangan sampai lupa ayat-ayat Allah yang disampaikan. Itulah orang-orang yang sabar. Allah akan selalu beserta dia. Innallaha ma'as-sabirin. Ma'iyah lagi di situ. Epistemologi. Buka Al-Baqarah 2 ayat 249. 249 di belakangnya dibaca. Ya. Kelihatan? Ya, monggo. Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku, dan barang siapa tiada meminumnya kecuali menseduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah meminum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita potensikan ma'iyah ini menjadi apa bahasanya? Kualitasnya itu Allah bersama kita. Mau kita sedikit, kita bisa mengalahkan yang banyak. Ya inilah potensinya. Memang kita harus sungguh-sungguh benar.
sebulan sekali ya. Sebulan sekali kumpul. Tadi jawab salam, yang tadinya lemas-lemas coba sekali seumur hidup memang sekuat tenaga, artinya sungguh-sungguh di jalan Allah. Sehingga nanti segala potensi kebersamaan ini, buka surat 11 ayat 114. Segala potensi kebersamaan dan kebaikan di antara kita akan menghasilkan ini. Lanjut ya, sampai ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua lebih siang, pagi dan petang, dan pada bahagian kemuliaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Wis, kita nggak usah nyari yang lain. Inilah fungsi kualitas kita. Mudah-mudahan dosa kita terhapus, keringanan kita bisa terbantu. Yang tadinya jomblo menjadi berpasangan, iya kan? Yang tadinya duitnya kurang menjadi bertambah. Yang tadinya di kantong nggak ada duit menjadi ada. Jadi inilah potensi kebersamaan itu harus difungsikan benar-benar. Makanya panitia, tolong buku tamu itu difungsikan. Panitia pengajian. Iya. Kenapa? Ada yang bisa bertanya langsung dengan lirikan dia, ada yang nggak bisa, dia nyari HP-nya, nomor HP-nya di buku tamu gitu. Ada yang pengen bareng, pengen makan di rumah dia misalkan. Ada yang susah nanya langsung, bisa melalui Bang Roni kan gitu. Jadi memang harus dipotensikan, kita kualitas kita harus tinggal 5 kelar ya. Mabuk. Iya. Ada yang minta didoakan, ada yang minta bahasanya apa nih? Hadroh ya. Hadroh Ustaz ya. Karena kebersamaan kita bisa diundang kemana-mana gitu Pak. Bisa bergerak bersama. Ingat ya, Ma'iyah itu bergerak bersama, bersinergi bersama, bisa berbagi kebahagiaan bersama. Itulah Ma'iyah sebenarnya. Satu pemahaman, satu hati, satu pergerakan. Senang sama-sama, susah sama-sama. Oke. Yang tadinya musyrik itu menduakan Tuhan lari ke dukun, dengan kebersamaan ini ada metamorfosis nggak, perubahan kualitas? Ada kan? Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tahunya tadi musyrik itu pergi ke dukun aja, sekarang menjadi tahu. Berpirkoh, bersiaun, berhizbun itu salah satu bentuk kemusyrikan. Nanti ada kemusyrikan yang lainnya. Banyak nanti. Ada sekitar 301 ciri kemusyrikan. Ada 131 ciri munafik. Ada 87 ciri orang fasik. Ada sekitar 700 ciri orang kafir. Yang kita ingat. Iya. Oke, ini metamorfosis, perubahan tadi. Sekarang virus. Virus itu sesuatu yang gak enak lah ya. Dia memberikan dampak yang tidak enak. Virus. Kalau dikasih ke satu orang, sesuatu yang gak enak dikasih ke satu orang, namanya apa? Kan semuanya musibah. Musibah itu semua yang ditimpakan Allah kepada semuanya. Musibah yang diberikan, yang enak diberikan kepada satu orang disebut apa? Nikmat. Nikmat. Kalau yang enak-enak diberikan kepada satu kaum, individu, nikmat. Kepada suatu kaum disebut rizqun. Sesuatu yang gak enak diberikan Allah kepada satu orang, individu, disebut bala. Kalau sesuatu yang gak enak diberikan kepada suatu kaum disebut azab. Jadi memang udah spesifik. Makanya nanti ada ikro, wajib baca Quran sendiri. Ada ikro'u, wajib baca Quran bareng-bareng. Kenapa harus bareng-bareng? Karena nggak ada lagi yang 100% paham Quran seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bareng-bareng, saya 5%, Bang Roni 30%, apa? Mas Barit 40%, Ustadz 60%. Kalau digabungin menjadi 100%. Inilah nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kita harus bersatu. Sehingga nanti kalau sudah bersatu, rahmat Allah turun terus nanti. Turun terus pokoknya. Minta apa aja dikasih. Yang penting intinya bersatu. Nah, berkaitan dengan virus tadi. Oke.
Buka surat (65) ayat 8 dan 9. 65 ayat 8. Oke, lanjut baca. Ini masalah virus. Dan berapalah banyaknya penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan kami azab mereka dan azab yang mengerikan. Lanjutin. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar. Virus kepada individu, virus kepada suatu kaum, disebutnya azab kalau bahasa Qur'annya. Akibatnya apa? Penyebabnya apa? Karena perbuatan tangan mereka sendiri. Kita nggak tahu karena kita jarang baca, bukan karena salah diajar. Iya. Kita ditabrak motor bukan karena yang nabrak, karena kesalahan kita di masa lalu. Buka lagi surat 17 ayat 16, Al-Isra ayat 16. Lanjut. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ada nggak contoh yang Allah hancurkan negeri itu sampai sehancur-hancurnya? Ada. Di zaman sekarang ada nggak yang dihancurkan sampai sehancur-hancurnya? Lanjut. Surat 22 ayat 45. Lanjut sebelahnya. 22 ayat 45. Ini virus penghancuran. Berapalah banyaknya kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka tembok-tembok kota itu berubah menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Tembok dihancurkan, rumah-rumah, sumur-sumur, rumah-rumah dan istana ditinggalkan. Apa itu? Peristiwa apa namanya? Gempa. Jadi gempa adalah, kita dapat ilmu di sini. Definisi gempa adalah apa? Kehancuran, ya, sehingga ambil nanti kata kunci di sini. Dapat. Nanti kita pelajari itu. Buka lagi. Buka surat 29 ayat 34. Lanjutin. 29 ayat 34. Ini virus, gara-gara virus. Ini virus ma'iyah, nanti virus yang baik apa virus yang buruk, kan gitu. Baca 29 ayat ya. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Kenapa berbuat fasik? Jadi bukan karena banjir itu, bukan karena gunungnya apa? Gunung apa biasanya? Gunungnya apa? Gundul. Itu Mekah Madinah itu gunungnya gundul semua, itu tak pernah banjir. Gempa bumi itu karena kalau kita yang sering kita dengar kan, kenapa lempengan tanahnya bergerak kemana-mana kan gitu kan? Kata Allah karena mereka fasik. Oh iya, bukan yang ngomong ya tadi diwarnai. Jadi segala virus yang sehingga menghancurkan suatu wilayah itu akibat perbuatan mereka sendiri, dan karena perbuatan mereka termasuk perbuatan orang yang fasik. Ada berapa ciri orang fasik? Nanti ada 137 ciri orang fasik yang mungkin kita belum pernah baca, bukan belum pernah dengar, belum pernah baca. Ada yang sudah khataman Al-Quran sering, tapi belum pernah ngeh apa yang dibaca. Iya. Nah sekarang virus ma'iyah ini harus kita tularkan, sehingga apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca, kita harus ngerti. Jangan sampai kita termasuk dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 179. Yang minta proses ma'iyah ini harus seperti ini. Surat 7 ayat 179. Baca selanjutnya. Yang nggak bisa baca maju. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia.
Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, potensi kemaiyahan di sini jangan sampai kita semuanya ini menjadi orang yang lalai. Lalai yang pertama karena apa di situ? Contoh perbuatan lalai yang pertama apa di situ? Mereka memiliki hati tapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Ini potensi lalai yang pertama. Lalai yang kedua, mereka memiliki mata tapi tidak memperhatikan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalai yang kedua. Lalai yang ketiga, memiliki telinga tetapi tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti kayak binatang kita gitu. Biasanya kita kalau ada orang yang ngomong kita binatang marah nggak? Nah sekarang malam ini yang berani marah silakan marah sama yang punya. Iya, monggo. Siapa yang ngomongin binatang? Coba, yang mau marah malam ini sama pemilik ayat ini, monggo silakan. Kita kan sering tuh dibilangin binatang kita marah. Berarti orang Lampung marah itu karena tahu ayat ini. Karena tahu ayat ini. Makanya Ma'iyah ini harus ditingkatkan kualitasnya dulu yang pertama, jangan kuantitas. Kuantitas itu mudah, tapi kalau kualitas sudah meningkat, insya Allah banyak yang datang. Mana ada cerita MH itu meminta banyak jamaah, nggak ada. Tapi dia selalu sabar tadi, sungguh-sungguh fisabilillah sehingga dia meningkatkan kualitas. Nah, ini feeling. Karena saya belum pernah bertanya langsung sama MH. Mudah-mudahan nanti ada waktu kan. Amin. Ada waktu acara bergabung semua seluruh Lampung apa Sumbaksel sekalian. Ini potensi Ma'iyah tadi. Jambore dia jadi. Metamorfosanya harus menjadi lebih baik. Nanti kita sesuai dengan hadis. Kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kita menjadi orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, menjadi orang yang merugi. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, menjadi terlaknat. Oke, mungkin itu kita jeda musik dulu. Iya, kita musik. Kita